Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Naswa Ananda. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11 dengan judul yang akan dipaparkan yaitu penempatan pegawai. Anggota kelompoknya ada Maura Davina, Sahna, sama Talia. Boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Maura Davina Aldrin dengan NIM 12480100124. Perkenalkan, nama saya Sahna Melani dengan NIM 12480100141. Perkenalkan, nama saya Talia Anissa Lestari dengan NIM 12480101121. Pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 11 yaitu ada definisi penempatan pegawai, ada konsep penempatan pegawai, dan kendala penempatan terhadap kinerja. Kelompok 11, silakan dipaparkan materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari penempatan pegawai. Penempatan adalah tindakan menempatkan atau meletakkan seseorang atau sesuatu pada tempat yang sesuai atau tepat. Dalam konteks pekerjaan, penempatan mengacu pada proses penempatan seseorang karyawan pada posisi atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Sedangkan pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, penempatan pegawai adalah proses penugasan atau pengisian jabatan yang sesuai pada seorang pegawai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan karyawan ditempatkan pada jabatan yang tepat yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Penempatan yang tepat berhubungan langsung dengan keberhasilan perusahaan, sementara penempatan yang salah dapat mengurangi kinerja karyawan dan menghambat perkembangan bagi perusahaan. Next. Next. Prinsip utama dalam penempatan adalah mencocokkan kemampuan dan kualifikasi karyawan dengan persyaratan jabatan, serta memastikan keadilan dan keseimbangan antara kemampuan karyawan dan kebutuhan organisasi. Adapun prinsip yang dipegang yaitu the right man in the right place, yaitu artinya penempatan orang yang tepat pada posisi yang sesuai. Manajemen sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk mencapai hasil terbaik dan mendorong perkembangan bagi perusahaan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu studi kasus dalam penempatan pegawai ini ada dalam penelitian pengaruh penempatan kerja, budaya organisasi, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pegawai dalam Jurnal Karya dan Talim tahun 2022 di PT Pos Indonesia, Cabang Bandung menunjukkan bahwa 60% responden merasa perusahaan telah menempatkan karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Di antaranya 50% merasa sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 10% merasa sesuai dengan keterampilan. Penempatan pegawai yang tepat sesuai pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan kinerja pegawai yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Talia. Nah, selanjutnya ada tentang konsep penempatan pegawai. Nah, konsep penempatan pegawai adalah gagasan dasar yang bertujuan untuk memastikan pegawai ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Nah, teori manajemen sumber daya manusia terbaru juga menekankan bahwa penempatan tidak hanya untuk pegawai baru, tapi juga untuk pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Penempatan pegawai juga bukan hanya tentang menempatkan saja, tapi juga tentang mencocokkan kualifikasi pegawai dengan kebutuhan dan persyaratan suatu jabatan atau pekerjaan. Next.
Nah, adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Yang pertama ada faktor latar belakang pendidikan. Nah, eh, ini juga harus dipertimbangkan karena pegawai yang mempunyai prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang diperkirakan mampu mengembannya, dan sebaliknya juga. Yang kedua ada faktor kesehatan jasmani dan rohani. Ini juga perlu mendapatkan pertimbangkan dalam menempatkan pegawai karena kondisi fisik pegawai yang bersangkutan untuk dipertimbangkan pada tempat di mana pegawai tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya. Yang ketiga ada pengalaman kerja. Nah, pegawai yang mempunyai pengalaman bekerja cenderung memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi sehingga dia itu bisa lebih produktif dan kinerjanya lebih bagus untuk ditempatkan di mana saja. Yang keempat ada umur atau usia. Nah, pegawai yang mempunyai umur yang sudah tua itu akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah juga dibandingkan dengan pegawai yang usianya lebih rendah. Jadi, perlu dipertimbangkan juga untuk menempatkan pegawai di mana dia akan bekerjanya. Yang ketiga yang kelima ada jenis kelamin. Nah, perlu dipertimbangkan juga karena kebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin dan dalam pembagian tugas termasuk keadilan dan kesetaraan juga perlu dipertimbangkan dalam penempatan pegawai. Yang keenam ada faktor status perkawinan. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan di mana seseorang akan ditempatkan karena cenderung pegawai yang sudah menikah berbeda dengan yang belum menikah. Misalnya karyawan yang belum menikah ditempatkan di cabang perusahaan di luar kota dan kalau yang sudah menikah diharuskan atau sebaiknya dipertimbangkan untuk berada di dalam kota ditempatkannya. Yang ke yang ketujuh ada faktor minat dan hobi. Nah, karena penempatan berdasar ini bisa meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan pegawai itu lebih produktif, bisa mengembangkan keterampilan yang lebih baik, mengurangi stres dan kreativitas jika kita menempatkan pegawai berdasarkan minat dan hobinya. Terus selanjutnya ada penempatan yang tepat adalah kinerja seseorang yang produktivitas kerjanya ditentukan oleh tiga faktor utama. Yang pertama motivasinya. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang dimiliki baik secara intrinsik atau ekstrinsik yang membuat pegawai itu mau atau rela bekerja sesuai tenaga dengan mengerahkan segala kemampuannya yang ada demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan adalah yang diperlukan oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kemampuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kemampuan fisik dan kemampuan otak. Terus yang ketiga ada ketepatan penugasan. Nah, para manajer juga perlu menempatkan pegawai sesuai faktor-faktor yang tadi agar kinerjanya itu sesuai dengan harapan manajemen atau tuntutan organisasinya. Next. Nah, selanjutnya konsep penempatan juga mencakup promosi. Apa sih itu promosi? Promosi adalah apabila seseorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan yang lain ke tanggung jawab yang lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi dan penghasilannya juga sama. Nah, penempatan juga eh, promosi juga dibagi menjadi berdasarkan prestasi dan senioritas. Nah, yang pertama kalau prestasi itu berdasarkan kinerjanya yang baik maka akan dipromosikan. Sedangkan berdasarkan senioritas itu ketika pekerja itu sudah lama bekerja di perusahaan itu akan diangkat atau dipromosikan. Yang kedua ada transfer atau mutasi. Nah, transfer atau mutasi ini adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, dalam hal ini penempatan transfer dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Yang pertama, penempatan seorang pada tugas baru dengan tanggung jawab dan jabatan penghasilan yang relatif sama dengan yang dulunya. Kalau yang kedua itu alih tugas, penempatan karyawan yang tidak mengalami perubahan, tetapi tempat bekerjanya tuh berbeda gitu. Yang terakhir ada demosi. Demosi yaitu apabila seseorang karena berbagai pertimbangan mengalami penurunan jabatan atau tanggung jawab atau bisa sampai ke pemutusan hubungan kerja. Nah, terus proses penempatan pegawai juga dilatar belakangi oleh proses staffing. Nah, proses staffing yaitu proses penempatan pegawai dalam organisasi atau instansi.
Proses staffing ini mencakup tahapan rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan penempatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari tingkat manajer hingga karyawan yang tujuannya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Next. Nah, adapun studi kasus terkait konsep penempatan pegawai dari Jurnal Ilmiah Ekonomika dari Jurnal Hansen and Jean Manihurung 2021 yang berjudul Pengaruh Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Pangpangan Ogan Komering Ilir Oki. Nah, studi kasus ini mengkaji pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai yang dilatar belakangi adanya perubahan aturan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah paradigma pelayanan dari sentralis ke desentralis. Nah, sentralis ke desentralis itu apa sih? Yaitu perubahan dalam sistem pemerintahan yang melibatkan pemusatan wewenang pusat, kemudian dialihkan menjadi kepemerintahan daerah yang menuntut profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, penelitian ini memfokuskan pada kompetensi, kualifikasi, dan motivasi pegawai sebagai indikator penempatan pegawai yang secara keseluruhan dinilai baik dengan skor rata-rata 3,86 untuk kompetensi, 3,84 untuk kualifikasi, 4,07 untuk motivasi. Nah, dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh atau signifikan nyata dan positif terhadap kinerja pegawai dan produktivitas kerjanya dengan pengaruh sebesar 64,1%. Artinya, jika aparatur sipil negara di kantor Camat Pangpangan Ogan Komering Ilir atau OKI ingin meningkatkan kinerja pegawai, maka faktor kompetensi, kualifikasi, dan motivasi juga harus ditingkatkan agar penempatan pegawai itu lebih sesuai. Cek kendala penempatan pegawai. Yang pertama ada definisi kendala penempatan pegawai. Kendala adalah hambatan atau tantangan yang menghadapi seseorang atau suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang kendala penempatan pegawai. Kendala penempatan pegawai dapat muncul dalam berbagai macam, yaitu pengaruh lingkungan kerja, kesesuaian antar keterampilan dan posisi, dampak penempatan yang tidak efektif, hilangnya semangat dalam bekerja, dan lain-lain. Nah, sumber daya manusia yang cukup, penempatan pegawai juga harus sesuai dengan kemampuan mereka. Jika penempatan pegawai tidak sesuai dan mengakibatkan kinerja pegawai menjadi tidak optimal, sehingga tujuan instansi tidak dapat tercapai secara efektif. Nah, di sini juga dibahas dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2001 pada pasal 1 ayat 1. Ini disebutkan bahwa penjenjangan kinerja adalah proses untuk menyelaraskan sasaran strategi, indikator kerja, dan target kerja organisasi dari tingkat unit individu pegawai. Jadi di sini teman-teman juga dapat dipahami bahwasanya penempatan pegawai yang sesuai dengan kinerja sangat penting. Jika tidak sesuai, ini akan mengakibatkan beberapa kendala yang dimana akan merugikan perusahaan tersebut. Nah, di sini bukan hanya penempatan pegawai aja yang menjadi kendala, tetapi kurangnya pelatihan juga merupakan salah satu kendala yang biasanya berdampak pada penjenjangan kerja. Jadi gini, biasanya kan sebelum kita masuk kerja ada yang namanya pelatihan ya. Nah, pelatihan ini itu biasanya buat mengasah kembali gitu keterampilan kita terhadap tempat yang udah kita tempatkan gitu loh. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Itu untuk meminimalisir eh, biarin tidak terjadinya kendala dalam penempatan pegawai. Next. Eh, Kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai menurut Supriyatna 2020. Yang pertama adalah lemahnya aturan hukum dan penerapannya. Maksudnya lemahnya aturan hukum dan penerapannya, yaitu aturan yang mengatur proses penempatan pegawai mungkin kurang jelas, tidak lengkap, dan tidak struktur dengan baik. Nah, akibatnya aturan yang kurang jelas dan kurang tegas, proses penempatan pegawai menjadi tidak transparan dan mudah diinterpretasi oleh pihak tertentu.
Yang kedua, ada prinsip transparansi menghendaki agar keputusan atau kebijaksanaan yang diambil harus bersikap terbuka. Nah, kalau misalnya tidak adanya bersikap terbuka, ini bakal ada jadinya trik-trik yang tidak adil gitu. Jadi itu nanti bakal eh, kurang percayanya seseorang terhadap suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada lemahnya sistem rekrutmen dan seleksi. Sistem rekrutmen dan seleksi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih calon pegawai yang tepat. Terus yang keempat ada keterkaitan dengan tingkat kepuasan. Keterkaitan dengan tingkat kepuasan dalam kerja, konteks penempatan pegawai sangat tergantung pada pegawainya. Sejauh mana pegawai merasa cocok dan mampu berkontribusi pada posisi yang mereka tempatin. Nah, contohnya ketidaksesuaian kompetensi. Nah, masalah yang akan dihadapi pegawai yaitu ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, keterampilannya, atau pengalaman mereka. Dan dampaknya, pegawai merasa tidak percaya diri, kesulitan menyelesaikan tugas, atau merasa pekerjaannya tidak menantang. Yang kelima, kurangnya politik will. Politik will ini merujuk pada keinginan politik daripada mengambil keputusan untuk melaksanakan sistem penempatan pegawai yang transparan, adil, dan objektif. Akibatnya, tanpa adanya politik will, sulit untuk melakukan perubahan atau sistem penempatan pegawai, sehingga masalah-masalah yang ada akan terus berkelanjutan. Terus ada faktor-faktor yang membuat pekerja tidak nyaman dalam lingkungannya. Yang pertama adanya stres di tempat kerja adalah masalah umum di perusahaan. Menurut Beer and Neumann, stres tempat kerja adalah kondisi yang mungkin muncul akibat interaksi antar individu dan dengan pekerjaan mereka. Nah, stres ini tuh biasanya tuntutan dari pekerjaan yang berlebihan atau tekanan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. Nah, dampaknya yaitu masalah seperti sakit kepala, terus juga tekanan darah yang tinggi, terus gangguan tidur. Nah, yang kedua ada lingkungan fisik. Menurut Nawawi 2001, lingkungan fisik mencakup semua hal yang berhubungan dengan sekitar tempat kerja yang mempengaruhi kinerja pada pekerja. Nah, lingkungan fisik ini biasanya kayak tata letak bangku, meja, terus ruangan yang bersih gitu kan. Kalau misalnya ruangannya juga enak ya, kita juga bekerjanya juga enak gitu. Next. Di sini ada studi kasus pelaksanaan penempatan pegawai yang diambil pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ciamis menurut Anissa 2016. Yang pertama, belum optimalnya penempatan pegawai dengan berdasarkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu seperti proses penempatan pegawai yang tidak dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga sulit untuk dilacak dan dievaluasi dan dapat menurunkan produktivitas pegawai karena pegawai tidak menempatkan pada posisi yang sesuai akan kesulitan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, belum optimal penempatan pegawai dengan mempertimbangkan prestasi akademik yang telah dicapai oleh pegawai. Jadi gini, penempatan pegawai yang memiliki prestasi besar untuk dipromosikan jabatan, tetapi terkendala karena tidak menunjukkan bukti-bukti prestasinya. Jadi ketika kita punya prestasi, kayak sertifikat atau apa itu harus kita simpan ya, karena kedepannya itu bakal berguna banget kalau misalnya kalian hanya menyantumkan di CV kalau kalian tuh punya prestasi ini, tapi tidak dibuktikan gitu dengan sertifikat-sertifikat itu juga percuma. Terus yang ketiga, belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi minimal yang dibutuhkan oleh organisasi berupa pegawai yang tidak melampirkan bukti kualifikasi pendidikan. Ini seperti studi kasus pada nomor yang kedua. Biasanya ada beberapa orang gitu melamar kerja tapi tidak eh, memberikan gitu transkrip nilai atau ijazahnya gitu. Jadi kan itu membuat perusahaan juga meragukan. Terus yang keempat, belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan pada perilaku pegawai selama
bekerja. Ini disebabkan oleh sulitnya mengetahui perilaku sehari-hari. Karakter pegawai terkadang berubah-ubah sehingga dapat terjadinya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda dan rekan kerja yang baru sehingga dapat terjadi konflik antara pegawai yang tidak diperkirakan karena perbedaan karakter dan gaya kerja. Penurunan produktivitas bisa terjadi yang awalnya memiliki kinerja yang baik, tiba-tiba mengalami penurunan kinerja karena masalah pribadi yang tidak diketahui oleh perusahaan. Next. Terima kasih kelompok 11 atas pemaparannya. Teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mau menyanggah, boleh. Baik, karena tidak ada, akan ditutup dengan membacakan kesimpulannya. Penempatan pegawai adalah proses untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi, keterampilan, dan minat mereka. Konsep penempatan pegawai melibatkan pencocokan antara kemampuan karyawan dan kebutuhan jabatan. Ini mencangkup berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, kesehatan, pengalaman kerja, dan minat. Kendala dalam penempatan pegawai dapat muncul dari berbagai faktor seperti lingkungan kerja yang tidak nyaman, kesesuaian keterampilan dengan posisi, dan sistem rekrutmen yang lemah. Terima kasih kelompok 11 atas pemaparannya. Presentasi akan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.